Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulau Sari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya. Atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswa hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini? Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah Eldi. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu, mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan, lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap, layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu, seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswa panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka, seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswa agar dia tidak terpengaruh. Sayangnya yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswa tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Uswa, jangan! Aku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswa masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswa. Tidak terasa, aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring. Matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira, syukurlah gue ketemu lu lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sekitar sini. Jelas saja aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. Enggak Ri, gue udah bilang hidup gue lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gue kalau gue udah menikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tidak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswa. Tibalah aku di sebuah keraton yang sangat megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswa turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga.
Uswah dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswah melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswah makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum. Itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswah malah diberi makan sampai kenyang. Dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tidak satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Riki, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswah berhenti. Ia memegang lutut, tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil, agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gue yang bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswah, yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkampungan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran, lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor.
Pendakian? Tanya salah satu dari mereka. Iya Pak, teman-teman kami tewas, hanya kami yang selamat, kataku dengan hati-hati. Namamu tuh bagus, tanyanya lagi. Iya Pak, saya tuh Bagus Astrori. Dan kamu, Ratu? Iya, saya Ratu Uswah Hasanah, jawab Uswah. Suaranya parau, dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi, Pak? Tanya aku. Aku sudah tidak tega melihat Uswah yang semakin kelelahan. Tunggu dulu. Mari ikut kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tanganku. Kemana, Pak? Menghadap tetua kamu ini. Untuk apa, Pak? Tanya Uswah. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami tidak merasa perlu dibersihkan, Pak. Kami harus pulang sekarang. Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswah berhus. Ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat dan hanya mau membantu kalian. Ujar lelaki itu, lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Masih ada yang selamat. Silakan duduk. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang beruntung yang bisa selamat dari gunung itu. Aku mengurutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian tuh Bagus dan Ratu. Itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi dedemit tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang nempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas saja di keraton kami disuruh bersiarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara goib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana, kata kakek itu. Lanjutnya, dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulau Sari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Aku tidak pernah menyangka kalau nama Tuh Bagus yang disisipkan di depan Astrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja, nama Tuh Bagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawalan Tuh Bagus. Aku tahu kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja, hingga tibalah giliran Uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswah. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengepal, ia mengamuk. Tuh, masih ada jin di dalam tubuhnya yang ikut pulang,
kata kakek itu sambil terkekeh. "Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar!" bentak kakek itu. Uswa semakin mengamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. "Ini jin yang masih kanak-kanak. Kalau tidak dikeluarkan biasanya mengganggu pas tidur," jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswa. Ia pun lunglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswa siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pick-up. Di hari yang sama, Gunung Pulau Sari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobby, yang tak lain adalah omnya Mira, sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan, karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobby yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gudang, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin. Dan aku yakin roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Di dalam mimpi itu, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencambuk punggung Eldi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpiku. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu, aku sempat menyapanya. "Ricky," sapaku. Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak sedikit pun. "Rick," aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar, ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan, aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan
kalau para pendaki di Gunung Pulosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore, saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segeralah aku bukakan pintu. "Ori!" Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilakan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. "Ada apa ya, Om?" "Temani aku naik ke Pulosari untuk mencari Mira," pintanya. "Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan kepada Ibu Mira kalau ia tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri, apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu, aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakanku. Di situasi seperti ini, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulosari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Pulosari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah, semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan. Mulai dari tenda dome, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lain. Semua sudah aku kemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. "Ada apa ya, Om?" Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. "Temani aku naik ke Pulosari untuk mencari Mira," pintaku. Ori gelagapan. Ia mungkin bingung mau ngomong apa. "Anak saya nggak akan saya biarkan naik ke gunung itu lagi." Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu Bapak Ori. "Anak Bapak harus tanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja." "Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ha?" Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. "Maaf, Om. Aku nggak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira nggak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin," ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. "Bullshit. Aku nggak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin. Mira pasti masih hidup." "Terserah Om, mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu, Om pasti tidak akan meremehkan hal gaib lagi," Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulosari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. "Kau bawa anakku, ku gorok lehermu," ancamnya sambil mengacukan golok. Aku mengembuskan napas berat. Ku lepas genggamanku lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. "Mira masih hidup dan akan kubuktikan itu," kataku di telinga Ori. "Semoga selamat, Om," jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. "Mah, bangun mah," kuguncangkan tubuh istriku. "Jadi berangkat, Pak." Ia bangun, kedua matanya masih terpicing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu.
Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya papa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik aja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Sudah jam 1 dini hari. Segera aku raih tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang, aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak akan ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menunggu perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motorku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkur babi. Dengan panik kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. Om, seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira, Mira. Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya, di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti keram dan tidak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku. Parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan.